Saudara, senang rasanya bisa bertemu kembali dalam seri belajar bersama kita dalam rangka persiapan sebagai calon pelayan. Saat ini kita akan melanjutkan proses belajar bersama kita. Kita akan masuk ke sebuah topik yang cukup menantang, yaitu tentang pengakuan iman HKBP. Kalau kita masing-masing mengingat kembali, kita telah membahas tentang pengakuan iman secara umum ketika kita membahas tentang sejarah gereja. Maka saat ini kita akan berjalan bersama menyelami isi dan semangat dari konfesi HKBP. Kita akan mengawalinya dari konfesi HKBP tahun 1996. Sebelum kita masuk ke pasal-pasalnya, kita perlu bertanya dulu agar kita bisa masuk dan memahami isi dari konfesi ini. Mengapa HKBP menyusun pengakuan iman baru? Apakah konfesinya yang diterbitkan di tahun 1951 sudah tidak relevan? Atau ada sesuatu hal yang lebih dalam sehingga konfesi 1996 perlu dimunculkan? Untuk itu kita harus mengingat bahwa konfesi 1996 bukanlah pengganti dari konfesi 1951. Konfesi 1996 merupakan penegasan ulang dan pembaharuan dari konfesi 1951. Ia lahir bukan karena yang lama salah, tapi karena zaman telah berubah dan gereja perlu menyatakan imannya dengan nada yang baru dalam konteks yang baru. Mari kita lihat konteksnya. Pada tahun 1990-an, HKBP saat itu sedang mengalami krisis internal yang besar. Ada konflik kepemimpinan, ada perpecahan sinodal, dan ada ketegangan antara struktur dan spiritualitas. Di sisi lain, HKBP juga mulai berhadapan dengan tantangan yang lebih global dan sistemik, seperti pluralisme agama, pengaruh teologi liberal, gerakan karismatik, dan arus modernisasi yang tak terbendung. Secara khusus juga Indonesia memasuki era reformasi. Sesaat itu HKBP berada juga dalam gelombang reformasi yang bergerak menuju keterbukaan. Orde Baru mulai goyah dan masyarakat mulai berani bersuara. Gereja tidak bisa lagi hanya bersikap defensif. Ia harus menyatakan imannya secara positif dan reflektif dan membina. Maka lahirlah konfesi 1996. Sebuah konfesi, sebuah pengakuan imam yang lebih sistematis dan reflektif, bukan polemis. Di sini kita akan menemukan ada penekanan akan kesaksian dan pembinaan, bukan hanya penolakan semata. Dan kita akan melihat bahwa kuasa Alkitab dan Roh Kudus sangat diberi tempat dalam penyusunan pengakuan iman ini. Sehingga dalam konfesi ini terbuka ruang evaluasi jika ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan konfesi 1951, konfesi 1951 lahir dalam konteks ancaman lokal dan sinkretisme. Konfesi 1996 lahir dalam konteks krisis internal tadi dan tantangan global. Yang satu berjuang menolak ajaran sesat, yang satu lagi membina jemaat. Yang satu bersifat pembelaan iman, apologetik. Yang lainnya bersifat edukatif. Maka kita bisa melihat konfesi 1996 adalah tindakan teologis dan pastoral. Konfesi ini lahir dari pergumulan gereja yang ingin tetap setia pada Kristus, tetapi juga relevan bagi zaman. Konfesi ini bukan hanya untuk melawan, tapi untuk membina dan menyatakan iman. Maka sekarang mari kita mulai menyelami isi dari pasal-pasalnya. Kita mulai dari pasal 1 tentang Allah. Kita tahu
pengakuan iman bukan sekadar teori. Ia adalah jawaban gereja terhadap zaman dan pengakuan pribadi kita kepada Allah yang hidup. Maka di Konfesi 1996 pasal 1 jelas dikatakan, Allah itu Esa. Allah itu Maha Kuasa, Maha Kudus, Raja dari segala raja, dan Tuhan dari segalanya, yang menguasai sejarah dan kematian. Ini bukan sekadar definisi. Ini adalah pengakuan yang hidup. Allah bukan hanya pencipta, tapi juga pemelihara, pembela, pemersatu, dan sumber segala pengetahuan. Allah bukan hanya Allah yang jauh, tapi Allah yang campur tangan dalam sejarah, yang hadir dalam penderitaan dan pengharapan umatnya. Dari sini kita bisa membandingkannya dengan Konfesi 51. Kita bisa melihat kesinambungan yang kuat. Yang pertama, keduanya sama-sama menegaskan keesaan Allah, kekekalannya, dan sifat-sifatnya seperti Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Kudus. Kedua konfesi ini juga menolak penyembahan kepada roh-roh nenek moyang, dukun, dan kuasa-kuasa kegelapan. Namun, Konfesi 1996 memperluas cakupan pengakuan dengan menyebut Allah sebagai pemersatu, gembala, pembela, dan raja sejarah. Ini merupakan sebuah respon terhadap zaman yang penuh fragmentasi, konflik, dan krisis identitas tadi. Konfesi ini juga menegaskan ketritunggalan Allah, di mana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu. Ini tentu bukan hal baru, tapi penegasan ulang dari iman gereja sepanjang sejarah. Kita menolak ajaran triteisme yang mengira bahwa kita menyembah tiga Allah. Kita percaya kepada satu Allah dalam tiga pribadi. Lalu pasal ini menjabarkan secara sistematis. Yang pertama, Allah Bapa adalah pencipta dan pemelihara yang menyatakan kasih-Nya melalui Kristus. Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi manusia, menderita, mati, bangkit, dan memerintah. Dan Allah Roh Kudus yang memanggil, mengajar, menguduskan, dan mempersatukan gereja. Kalau kita bandingkan dengan Konfesi 51 yang juga membagi bagian ini ke dalam 3 subbagian, tapi gaya 1996 lebih naratif dan pastoral. Konfesi ini menekankan keterlibatan Allah dalam sejarah dan kehidupan umat, bukan hanya penolakan terhadap ajaran sesat seperti di 1951. Mengapa pasal pertama ini penting? Karena semua pelayanan, pengajaran, dan kesaksian kita berakar pada siapa Allah itu. Jika kita salah mengenal Allah, kita akan salah melayani. Sebagai calon pelayan, kita harus tahu bahwa kita tidak melayani demi organisasi, tapi demi Allah yang hidup. Kita tidak bersandar pada kekuatan sendiri, tapi pada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Kita tidak menyampaikan ide manusia, ide pikiran kita sendiri, tapi menyaksikan Allah yang menyatakan dirinya dalam Kristus dan Roh Kudus. Maka kita bisa menyimpulkan, pasal ini mengajak kita untuk menyembah Allah yang benar, bukan Allah buatan zaman. Apakah Allah itu berupa kekuasaan, uang, adat, atau ideologi? Kita diajak untuk percaya, mengasihi, dan takut akan Allah lebih dari segalanya. Sekarang kita masuk ke pasal yang kedua, yaitu tentang firman Allah. Kita akan melihat bahwa firman Allah adalah dasar dari segala pengajar, penuntun dalam segala pelayanan. Setelah kita mengenal siapa Allah yang kita sembah, kita perlu bertanya, bagaimana kita mengenal Dia? Bagaimana kita tahu kehendaknya? Jawabannya ada di pasal 2 ini, yaitu firman Allah. Konfesi 96 menyatakan, firman Allah adalah dasar dan sumber dari segala ajaran yang benar, dan menjadi ukuran bagi segala pengajaran dan kehidupan orang percaya. Firman Allah di sini merujuk pada Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ditulis oleh manusia, tetapi diilhamkan oleh Roh Kudus.
Firman ini bukan hasil pemikiran manusia, melainkan wahyu Allah. Ia bersifat mutlak, menyelamatkan dan membimbing. Jika kita bandingkan dengan Konfesi 51, kita melihat kesamaan yang kuat. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang sesungguhnya. Keduanya sama-sama menyebut bahwa Alkitab cukup untuk menyatakan kehendak Allah dan jalan keselamatan. Keduanya sama-sama menolak kebijaksanaan manusia yang bertentangan dengan firman Allah. Namun Konfesi 96 menambahkan penekanan pastoral dan pedagogis. Firman Allah bukan hanya untuk diajarkan, tapi untuk dihayati dan dihidupi. Firman Allah menjadi ukuran bagi semua pengajaran, termasuk pengakuan iman itu sendiri. Jika ada bagian dari pengakuan iman yang tidak sesuai dengan firman, maka firmanlah yang harus diutamakan. Jadi kita bisa melihat kenapa pasal kedua ini penting. Karena di tengah banyaknya suara, tradisi, budaya, filsafat, bahkan suara pemerintah, bahkan pengalaman pribadi, gereja harus tahu mana yang menjadi suara utama yang harus didengarkan. Jadi sebagai calon pelayan, sebagai pelayan, kita harus tahu bahwa kita tidak berkhotbah dari opini, tapi dari firman. Kita tidak membimbing jemaat dengan kebiasaan, tapi dengan kebenaran. Kita tidak menilai ajaran dari popularitasnya, tapi dari kesesuaiannya dengan Alkitab. Maka pasal ini mengajak kita untuk menjadikan firman sebagai pusat pelayanan, bukan pelengkap. Kita tidak boleh menyesuaikan firman dengan zaman, tapi menuntun zaman dengan firman. Konfesi ini juga mengingatkan bahwa pengakuan iman tunduk kepada firman, bukan sebaliknya. Maka sebagai pelayan, kita harus terus menyelidiki, menguji, dan memperbaharui pengajaran kita agar tetap setia dengan Alkitab. Dan dari dasar firman inilah kita akan melangkah ke pasal yang ketiga tentang manusia. Karena firman bukan hanya berbicara tentang Allah, tapi juga tentang kita. Siapa kita dan bagaimana Allah memulihkan kita. Kita masuk ke pasal 3, yaitu tentang manusia. Di sini dengan jelas dikatakan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia diciptakan baik, mulia, dan berakal budi. Tapi karena dosa, manusia menjadi rusak, terpisah dari Allah, dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, gambar Allah itu tidak musnah, hanya retak. Dan itulah dasar pengharapan kita. Kalau kita bandingkan dengan Konfesi 51, di pasal 5 dan 6 membahas asal dosa dan dosa warisan. Kemudian kita bisa melihat bahwa keduanya, konfesi ini, menegaskan bahwa semua manusia lahir dalam keberdosaan dan membutuhkan penebusan. Namun Konfesi 96 menyusun pemahaman tentang manusia secara utuh, dari penciptaan, kejatuhan, hingga pengharapan. Maka kita bisa melihat bahwa gaya dari Konfesi 96 lebih reflektif dan pastoral, bukan hanya pembelaan iman atau apologetik. Konfesi ini juga menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan rohani. Manusia memiliki martabat tetapi juga keterbatasan. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, hanya oleh kasih karunia Allah dalam Kristus. Jadi kita tahu kenapa pasal ini penting. Karena banyak pelayanan gagal karena salah memahami manusia. Ada yang terlalu optimis, seolah manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ada yang terlalu pesimis, seolah manusia tidak layak dilayani. Maka, sebagai pelayan kita harus tahu bahwa kita melayani manusia yang rusak, tapi tetap berharga. Kita juga tidak boleh menyerah pada dosa, tapi juga tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia. Kita harus melihat setiap orang yang kita layani sebagai ciptaan Allah yang sedang dipulihkan oleh Kristus.
Maka pasal ini mengajak kita untuk melayani dengan belas kasih dan pengharapan tanpa pembeda-bedaan. Kita tidak hanya melihat dosa, tapi juga melihat rencana Allah untuk memulihkan manusia. Kita tidak hanya mengajar, tapi juga mendampingi. Dari pemahaman tentang manusia inilah, kita akan melangkah ke pasal 4 tentang masyarakat. Jadi, sekarang kita masuk ke pasal 4, masyarakat. Setelah kita memahami siapa manusia menurut iman Kristen, bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang bisa saja retak karena dosa, namun tetap berharga di mata Allah. Kita perlu melihat di mana manusia hidup dan bersaksi. Inilah yang dibahas dalam pasal yang keempat ini, yaitu tentang masyarakat. Konfesi 1996 menyatakan bahwa masyarakat adalah tempat manusia hidup bersama. Tempat manusia mengembangkan diri, bekerja sama, dan membangun kehidupan bersama. Artinya kira-kira begini, masyarakat bukan ancaman, tapi sebuah tempat di mana kita diutus. Disinilah gereja dipanggil untuk bersaksi, melayani, dan memperjuangkan keadilan. Gereja tidak boleh menarik diri dari dunia, tapi tidak juga boleh larut di dalam dunia ini. Konfesi ini juga menegaskan bahwa yang pertama, masyarakat harus dibangun atas dasar kebenaran, keadilan, kasih, dan perdamaian. Yang kedua, gereja harus menjadi suara kenabian, terutama bagi mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Yang ketiga, gereja harus mendorong partisipasi aktif warga jemaat dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi tanpa kehilangan identitasnya sebagai tubuh Kristus. Kalau kita bandingkan dengan Konfesi 51, di pasal 12 sudah dibicarakan tentang pemerintah dan penolakan campur tangan negara dalam gereja. Tapi Konfesi 196 melangkah lebih jauh, bukan hanya soal relasi dengan negara, tapi juga tanggung jawab gereja terhadap masyarakat luas, termasuk dalam hal keadilan sosial, perdamaian, dan solidaritas. Jadi kita bisa melihat mengapa pasal ini penting. Karena banyak orang Kristen hidup dalam dua kutub. Yang pertama, menarik diri dari masyarakat atau larut dalam arus dunia. Sebagai pelayan, kita harus tahu bahwa gereja bukan benteng yang tertutup, tapi pelita di atas kaki Dian. Pelayanan bukan hanya di altar, tapi juga di pasar, sekolah, sawah, dan ruang publik. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang, bukan hanya bagi jemaat, tapi bagi seluruh masyarakat. Mari kita benahi ini. Pasal ini mengajak kita untuk melihat masyarakat sebagai ladang misi, bukan sebagai musuh. Kita tidak boleh takut pada dunia, tapi juga tidak boleh kompromi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan Injil. Dan dari masyarakat, kita akan melangkah ke pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Karena di dalam masyarakat, manusia mencipta budaya dan mengelola alam. Di sanalah gereja juga harus bersuara. Kita masuk ke pasal yang kelima, kebudayaan dan lingkungan hidup. Di Konfesi 96 jelas dikatakan bahwa kebudayaan adalah hasil karya manusia yang mengandung nilai-nilai. Namun tidak semua nilai-nilai budaya sesuai dengan kehendak Allah. Artinya demikian, gereja tidak anti budaya, tapi gereja juga tidak boleh menyembah budaya. Kita harus menyaring, menilai, dan memperbaharui kebudayaan dengan terang firman Allah. Konfesi ini juga menegaskan bahwa gereja harus menghargai budaya sebagai ekspresi hidup manusia, tapi juga berani menolak unsur-unsur yang bertentangan dengan Injil. Gereja harus merawat lingkungan hidup, karena alam adalah ciptaan Allah yang dipercayakan kepada manusia. Gereja juga harus menjadi suara peringatan terhadap eksploitasi, pencemaran, dan ketidakadilan ekologis. Ini tugas gereja. Jika kita bandingkan dengan Konfesi 51, di pasal pertama dan pada bagian pendahuluan sudah menolak penyembahan roh nenek moyang dan adat yang merusak iman. Di Konfesi 96 melangkah lebih jauh lagi dengan pendekatan yang kritis sekaligus konstruktif terhadap budaya dan lingkungan.
Di sini kita bisa melihat ada pengajaran, bukan hanya penolakan, tapi juga mengajak kita untuk membina dan memperbaharui. Jadi kita bisa tahu kenapa pasal ini penting. Karena banyak pelayan dan jemaat hidup di tengah budaya yang kuat, baik itu adat Batak maupun budaya modern yang konsumtif dan eksploitatif. Sebagai pelayan, kita harus tahu bahwa kita tidak boleh menolak budaya secara buta, tapi juga tidak boleh menerima semuanya tanpa saringan. Sebagai pelayan, kita harus menjadi penafsir budaya yang setia kepada Kristus. Dan kita juga harus mengajarkan bahwa merawat lingkungan adalah bagian dari ibadah, bukan sekadar aktivitas. Jadi kita bisa melihat bahwa ada tugas kita untuk menjaga lingkungan kita di mana kita hidup. Jadi, pasal ini mengajak kita untuk melayani dengan kepekaan budaya dan tanggung jawab ekologis. Kita tidak hanya berkhotbah di gereja, tapi juga bersaksi melalui cara kita hidup, makan, berpakaian, dan memperlakukan alam. Dan dari kebudayaan dan lingkungan, kita akan melangkah ke pasal 6 tentang keselamatan. Karena di tengah dunia yang rusak dan budaya yang bercampur, kita perlu tahu bagaimana manusia bisa diselamatkan dan oleh siapa manusia diselamatkan. Kita masuk ke pasal 6 tentang keselamatan. Setelah kita bicara tentang budaya tadi dan lingkungan, tentang dunia dan manusia dan bagaimana kerusakan yang ada dalam lingkungan kita sampai pada pertanyaan yang paling mendasar. Di tengah kerusakan dan keterbatasan manusia, apakah ada jalan keluar? Pasal 6 menjawab, ya ada. Dan itu bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Dengan jelas dikatakan, keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia melalui Yesus Kristus dan diterima dalam iman oleh karya Roh Kudus. Artinya demikian, keselamatan bukan hasil usaha, bukan buah pekerjaan baik, bukan warisan budaya atau status sosial. Ia adalah pemberian Allah yang kita terima dengan iman, bukan dengan prestasi. Jadi, di sini dengan tegas dijelaskan bahwa keselamatan mencakup pengampunan dosa, pembaruan hidup, dan hidup yang kekal. Bahwa di dalam keselamatan ada karya Allah Trinitas, di mana Allah Bapa merancang, Anak menebus, dan Roh Kudus mengerjakannya dalam hati manusia. Dan dalam keselamatan, orang percaya termasuk kita harus menghayatinya dalam pertobatan iman dan kehidupan baru. Jika kita bandingkan dengan Konfesi 51, di pasal 7 ditegaskan bahwa kelepasan dari dosa hanya terjadi melalui iman kepada Kristus, bukan melalui pekerjaan baik. Keduanya menolak ajaran yang menyamakan keselamatan dengan usaha manusia, atau ritual atau status lahiriah. Namun di Konfesi 96 lebih jelas disampaikan dan ada tekanan pastoral bahwa keselamatan adalah relasi hidup dengan Allah, bukan sekedar status teologis. Jadi kita bisa melihat mengapa pasal ini penting. Karena banyak orang Kristen masih hidup dalam kebingungan antara anugerah dan usaha. Ada yang masih merasa harus berbuat baik agar diselamatkan. Ada pula yang merasa cukup dengan percaya tanpa perubahan hidup. Maka sebagai pelayan, kita harus tahu, kita tidak menyelamatkan diri, tapi kita dipanggil untuk menjawab anugerah itu dengan hidup yang baru. Kita tidak boleh mengajarkan keselamatan sebagai hadiah otomatis, tapi juga tidak boleh menjadikannya sebagai beban moral. Kita harus menuntun jemaat kepada iman yang hidup, yang membuahkan pertobatan dan pelayanan. Pasal ini mengajak kita untuk melayani dengan rendah hati dan penuh pengharapan. Kita bukan penyelamat, tapi kita adalah saksi dari Sang Penyelamat. Kita tidak menawarkan sistem, tapi mengundang orang kepada relasi dengan Kristus. Dan dari keselamatan yang kita terima, kita masuk ke pasal yang ke-7 tentang gereja. Karena keselamatan tidak berhenti di pribadi-pribadi, tapi mengalir ke dalam persekutuan. Gereja adalah tempat kita hidup sebagai umat, sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Kita masuk ke pasal yang ke-7.
Dalam Konfesi 96 dinyatakan, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil oleh Allah melalui firman dan Roh Kudus untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan sesama. Artinya, gereja bukan bangunan, bukan lembaga, bukan warisan budaya. Gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil dan dikuduskan oleh Allah untuk hidup dalam kasih, kesaksian, dan pelayanan. Di sini ditegaskan, gereja adalah tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala. Gereja adalah satu, kudus, am, dan rasuli. Ini merupakan 4 ciri gereja yang diakui secara okumene. Gereja hidup dalam persekutuan, pelayanan, pemberitaan firman, dan sakramen. Kalau kita lihat di Konfesi 51 di pasal 8, dibahas tentang gereja secara mendalam, termasuk penolakan terhadap gereja yang dibangun atas dasar adat, demokrasi, atau pemisahan yang tidak berdasarkan iman. Keduanya menekankan bahwa gereja adalah milik Kristus, bukan milik manusia. Tapi di Konfesi 96, kita bisa melihat bahwa ada penekanan akan identitas gereja sebagai tubuh Kristus, dan persekutuan orang percaya bukan hanya sebagai alat penolakan terhadap ajaran sesat. Maka ini menjadi penting, karena banyak pelayan dan jemaat masih melihat gereja sebagai tempat ibadah mingguan, bukan sebagai komunitas hidup yang dipanggil untuk bersaksi dan melayani. Gereja hanya untuk hari Minggu, tapi di sini jelas tidak. Jadi sebagai pelayan kita harus tahu bahwa kita tidak melayani lembaga, tapi melayani tubuh Kristus. Kita tidak membangun gereja dengan program, tapi dengan persekutuan yang hidup dalam kasih dan kebenaran. Kita harus menjaga kesatuan, kekudusan, dan kesaksian gereja, bukan hanya struktur dan tradisi. Jadi, pasal ini mengajak kita untuk menghidupi gereja sebagai persekutuan yang hidup, bukan sebagai rutinitas atau identitas sosial. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus yang bergerak, bersaksi, dan melayani di tengah dunia. Dan dari pemahaman tentang gereja ini, kita akan melangkah ke pasal 8 tentang sakramen. Karena di dalam gereja, Allah menyatakan kasih-Nya secara nyata melalui tanda-tanda yang kelihatan. Kita masuk pasal 8, sakramen. Setelah kita memahami gereja sebagai tubuh Kristus, kita perlu melihat bagaimana kasih Allah dinyatakan secara nyata di dalam gereja. Ini yang akan kita bahas dalam pasal 8 ini. Konfesi 96 menyatakan, sakramen adalah tanda dan materai anugerah Allah yang diberikan kepada orang percaya melalui pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. HKBP mengakui 2 sakramen, yaitu pembaptisan kudus dan perjamuan kudus. Ini sesuai dengan perintah Yesus Kristus. Sakramen tidak bekerja secara otomatis, tapi harus diterima dengan iman yang hidup. Dalam konfesi ini dengan tegas dikatakan, sakramen adalah pemberian Allah, bukan buatan gereja. Sakramen harus dilayani dengan kesetiaan kepada firman dan tata yang benar. Sakramen bukan sihir, bukan jaminan keselamatan otomatis, tapi tanda persekutuan dengan Kristus dan tubuhnya. Jika kita bandingkan dengan Konfesi 51 di pasal 10, dibahas bahwa sakramen termasuk ini semua, ada penolakan-penolakan terhadap ajaran Katolik Roma tentang 7 sakramen dan misa sebagai pengulangan korban Kristus. Dari sini kita bisa melihat bahwa Konfesi 51 dan 96 sama-sama menegaskan bahwa hanya 2 sakramen yang diperintahkan oleh Kristus. Namun Konfesi 96 menghindari polemik dan lebih menekankan fungsi sakramen sebagai sarana anugerah dan pembinaan iman. Jadi kita bisa melihat bahwa pasal 8 ini penting karena banyak pelayan dan jemaat masih melihat bahwa sakramen sebagai kewajiban ritual, bukan sebagai perjumpaan rohani dengan Kristus. Sebagai pelayan, kita harus tahu bahwa melayani sakramen bukan soal prosedur, tapi soal menyampaikan kasih Allah secara nyata. Sakramen harus dilayani dengan penghormatan, pengertian, dan kesetiaan kepada firman. Kita harus membimbing jemaat agar menerima sakramen dengan iman, bukan sekadar kebiasaan. Pasal ini mengajak kita untuk melayani sakramen sebagai tanda kasih yang hidup,
bukan sebagai tradisi yang mati. Kita tidak hanya membagikan roti dan anggur atau memercikkan air, tapi kita mengantar jemaat kepada persekutuan dengan Kristus yang menyelamatkan. Dan dari pelayanan sakramen, kita melangkah ke pasal 9 tentang majelis jemaat. Karena sakramen tidak dilayani oleh setiap orang, melainkan oleh pelayan yang diutus dan dipanggil. Disinilah kita belajar tentang struktur pelayanan dan tanggung jawab rohani.